Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Maulana Aris dengan NPM 2015-031134. Saya dari Departemen Kominfo, Divisi Media Informasi. Di sini saya dari kelompok 3 akan membahas analisis studi case tentang surat keputusan Ketua Himatro Universitas Lampung terkait dengan regulasi pemilihan raya mahasiswa Pemira. Baik, dapat dilihat di layar di sini. Nomor 1 yaitu apa kebijakan yang terjadi. Kebijakan yang dianalisis adalah surat keputusan Ketua Himatro Universitas Lampung terkait regulasi teknis pelaksanaan pemilihan raya mahasiswa, yaitu Pemira. Keputusan ini berfungsi sebagai landasan hukum formal untuk memilih ketua dan wakil ketua organisasi secara demokratis dengan menjunjung asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Ruang lingkup regulasi ini mencakup yaitu pembentukan panitia independen, mengatur standarisasi rekrutmen panitia penyelenggara berdasarkan integritas dan pemahaman organisasi. Lalu selanjutnya ada standarisasi kandidat, menetapkan kriteria ketat bagi calon pemimpin seperti status akademik, rekam jejak kepemimpinan, dan larangan rangkap jabatan. Lalu selanjutnya ada tahapan operasional Pemira, yaitu mengatur lini masa kegiatan mulai dari registrasi, verifikasi berkas, uji publik atau debat, hingga teknis pencoblosan di TPS. Lalu selanjutnya ada resolusi konflik, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, hingga opsi pemungutan suara ulang. Nomor 2 yaitu apa dampaknya terhadap organisasi mahasiswa. Pemberlakuan regulasi ini membawa sejumlah dampak transformatif bagi dinamika internal Himatro, yaitu penguatan demokrasi dan legitimasi, transparansi proses, meminimalisasi potensi konflik internal sekaligus meningkatkan kepercayaan massa kampus terhadap pemimpin terpilih. Lalu ada juga peningkatan profesionalisme. Panitia dituntut bekerja secara profesional yang secara langsung melatih tata kelola organisasi yang lebih sistematis. Lalu ada filterisasi kepemimpinan. Kriteria calon yang efektif, selektif, menjamin keberlanjutan regenerasi yang berkualitas. Lalu yang terakhir ada konsekuensi prosedural. Sisi negatifnya, regulasi yang terlalu rigid berpotensi menambah birokrasi dan membutuhkan koordinasi tim yang jauh lebih rumit. Lalu yang ketiga ada apakah kebijakan tersebut efektif? Secara konseptual, kebijakan ini dinilai sangat efektif karena dirancang secara komprehensif dari hulu ke hilir. Efektifnya didukung oleh sistem mitigasi risiko yang jelas, seperti adanya jalur hukum ketika terjadi kecurangan atau kendala teknis di lapangan. Kendati demikian, efektivitas ini tidak bersifat mutlak. Keberhasilan real dari regulasi ini sepenuhnya berakar pada komitmen, disiplin, dan konsistensi dari para penyelenggara serta kesadaran politik mahasiswa yang terlibat. Lalu ada nomor 4, apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Baik, kebijakan ini dipastikan tidak cacat hukum dan mematuhi hierarki perundang-undangan yang berlaku. Penyusun SK ini secara eksplisit menginduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau biasa disingkat AD/ART Himatro serta peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 11 tahun 2023. Aspek legalitas ini diperkuat oleh ketentuan bahwa aturan turunan dari panitia tidak boleh melangkahi AD/ART. Selain itu, keterlibatan pihak birokrasi kampus atau ketua jurusan dan dekanat sebagai pemutus tingkat akhir dalam sengketa pembuktian bahwa sistem ini terintegrasi dengan pengawasan resmi institut universitas. Baik, sekian video penjelasan tentang studi case
dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.